Halo, saya Zulfi Akbar Firdaus, jurusan Ilmu Komunikasi. Kelas A3, Universitas Langlang Buana. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek lobi dan negosiasi. Apa yang dimaksud dengan lobi? Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Lobi dalam konteks bisnis adalah upaya melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Dalam lobi bisnis ini biasanya dikemukakan maksud, tujuan, dan penjelasan produk. Mengapa lobi itu penting dan harus dilakukan? Melakukan lobi itu penting untuk menciptakan hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh di berbagai bidang kehidupan, mempengaruhi dan meyakinkan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan kepentingan, menempatkan posisi tawar-menawar pada tempat yang menguntungkan namun tidak merugikan pihak lainnya. Apa saja tahapan-tahapan negosiasi? Tahap-tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan. Menentukan dengan jelas hal yang ingin dicapai dalam bernegosiasi serta memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai siapa, kekuatan, kelemahan, serta kepentingannya apa. Kedua, pembukaan. Terdapat 3 sikap yang perlu dikembangkan untuk mengawali negosiasi yaitu menyenangkan, tegas, serta teguh dalam pendirian. Dan yang terakhir, memulai proses negosiasi, menunggu waktu yang tepat bagi kedua pihak dalam memulai pembicaraan mengenai materi pokok negosiasi, menyampaikan pokok-pokok keinginan ataupun tuntutan pihak dengan jelas, menekankan bahwa perusahaan menginginkan suatu kesepakatan dengannya, menyediakan ruang untuk tawar-menawar dalam negosiasi, jangan hanya pilihan ya atau tidak, menyampaikan dengan jelas bahwa apa yang mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan, mendengarkan secara efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan dari pihak lain. Apa keuntungan dari lobi? Keuntungan lobi adalah mempercepat proses birokrasi, memperpendek waktu penyelesaian masalah, serta mengurangi resiko kerugian yang akan diterima. Persiapan sebelum melobi. Pihak pelobi harus menyiapkan orang yang punya visi part of solution, bukan orang yang jadi part of problem. Pihak pelobi harus punya tujuan yang jelas, akurat dan ditopang dengan kekuatan yang memadai. Pihak pelobi harus memperhitungkan kondisi objektif dan sudut pandang lawan. Pihak pelobi harus bersedia berkompromi dengan berbagai tingkatan target. Cara-cara melobi. 1. Tidak langsung. Lobi bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobi. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantaraan pihak lain, terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi. Dalam hal seperti ini maka satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh pihak yang melobi adalah kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijadikan perantara atau penghubung tersebut. Kendala lain jangan sampai gara-gara lobbying yang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak lain, pihak ketiga, justru merusak hubungan yang sudah ada, karena kesalahan atau ulah pihak ketiga tersebut. Yang kedua, langsung. Berbeda cara ini pihak yang berkepentingan harus bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobi. Dengan kata lain pihak-pihak yang terlibat bertemu atau berkomunikasi secara langsung tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga. Cara langsung ini jelas lebih baik daripada cara tidak langsung, tetapi kendalanya adalah bahwa a. Pihak-pihak yang terlibat tidak selalu saling mengenal. B. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. C. Kesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan kesan terhadap lembaga. Jelasnya seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya dia tidak ada masalah. Dalam hal seperti ini tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobi adalah orang lain atau staf pada lembaga tersebut. Yang ketiga, terbuka. Yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobbying yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui orang lain. Lobby yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspos atau diberitahukan kepada halayak, tetapi kalaupun diketahui masyarakat bukan merupakan masalah.
Lobbying dengan cara terbuka ini biasanya dilakukan oleh dan di antara kelompok, misalnya pendekatan yang dilakukan oleh partai politik tertentu pada salah satu organisasi massa atau sebaliknya, dan antara suatu ormas pada ormas yang lain. Terakhir yaitu, tertutup. Yang dimaksud lobbying tertutup adalah apabila lobbying dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak lain apalagi masyarakat. Lobbying dengan cara ini biasanya bersifat perorangan, yaitu yang dilakukan secara pribadi atau oleh seseorang pada orang tertentu. Lobbying cara ini dilakukan karena apabila sampai diketahui oleh pihak lain maka bisa berakibat negatif atau merugikan pihak yang melakukan lobby tersebut maupun pihak yang dilobi. Karakteristik lobby. 1. Bersifat tidak resmi, informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. 2. Bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa, atau dengan surat, email, FB, Twitter, blogger, BBM dan lain-lain. 3. Waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rileks. 4. Pelaku, aktor atau pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja, yakni pihak yang berkepentingan yang terkait pada objek lobby. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. 5. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah, pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain video.